gagal di dalam kehidupan kami. Dan tak ada satupun firman-Mu yang gagal di dalam hidup kami. Asal kami dengan setia menantikan-Mu saja Tuhan, melekat di dalam-Mu, menghidupi setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang kepadamu. Biarlah seluruh kehidupan kami malam ini masuk dalam perkenanan-Mu Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Persembahan yang terbaik dengan hati yang benar. Terima kasih buat segalanya di dalam hidup kami. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus teramat baik. Dan segala kebaikan-Mu menjaga di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hati kami bagimu. Menyatakan rasa syukur atas segala berkat-Mu. Amin. Tidak
menyadari Tuhan bahwa hidup kami semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa hidup kami bawa hati kami Tuhan. Hati yang menyembah Engkau, hati yang meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anugerah-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan untuk kebenaran-Mu. Taburilah firman-Mu di dalam setiap hati kami. Berikan kami hati seorang murid untuk mau menerima yang daripada-Mu Tuhan. Berkuasalah, berdaulatlah atas setiap kami. Segala yang bukan dari Tuhan, kami halaukan dari tempat ini. Dan kami bebaskan kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Kuasa Roh Kudus Engkau ambil alih sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Saya mau mengajak saudara kita buka bersama di dalam Hosea pasalnya yang keempat. Kita akan baca bersama ayat ini. Hosea pasalnya yang keempat ayat yang keenam, dan kita juga akan baca di dalam Hosea 6 ayatnya yang keenam. Hosea pasal yang keempat ayat 6, sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hosea pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini tentang mengenal hati Tuhan, ya. Mengenal hati Tuhan. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin itu relasi, ya, relasi kita. Pasti kita akan maksimal mengenal siapa dia, supaya kita tidak salah ketika kita berperilaku, ya. Karena mengenal dan mengerti seseorang itu sangat menolong, ya, sangat menolong bagaimana kita berperilaku terhadap orang itu, ya kan? Ya, mengenal seseorang itu sangat membantu kita, ya, itu sangat membantu kita untuk kita berperilaku di hadapan orang itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita baca tadi di dalam Hosea pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Wah, ini agak serem ya. Ini agak serem, dan dilanjutkan pada pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Nah, kalau kita melihat di sini, ternyata sangat penting kita mengenal hati Tuhan. Ya. Sangat penting kita mengenal hati Tuhan. Karena menurut kita baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Ini loh, ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berkata bahwa
Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Kita kenal sosok atau pribadi Tuhan itu begitu baik dalam hidup kita. Tapi kita juga harus mengenal bagian ya kekerasannya. Dalam Roma kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Kita baca sama-sama ayat ini, Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-22. Kita baca ayat ini bersama-sama 2-3. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ini dalam dua sisi kita melihat. Ya, kasih dan pendisiplinan itu berjalan bersama-sama. Kasih dan pendisiplinan itu berjalan bersama-sama. Allah itu penuh dengan kemurahan. Dikatakan sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Allah penuh dengan kemurahan. Tetapi jangan lupa ada pendisiplinan juga yang Allah akan nyatakan bagi setiap kita umatnya yang dikasihinya. Mengenal hati Tuhan itu penting sekali. Perlu sekali dalam hidup kita mengenal hati Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak jauh, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal hati Tuhan, kita mudah curiga dengan Tuhan. Ya. Kalau kita tidak menangkap hati Tuhan, kita tidak mengenal hati Tuhan, kita mudah curiga dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal hati Tuhan, ya, mengenal hati Tuhan, kita akan melihat siapa Tuhan dalam hidup kita. Ya, siapa Tuhan dalam hidup kita? Dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayatnya yang ke-8 boleh ditampilkan, kita baca sama-sama ayat ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup ini, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa kita mengikut Tuhan itu tanpa masalah. Ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan, malah Tuhan katakan ikut aku, pikulah salib. Jadi Tuhan tidak pernah menjanjikan ketika kita berkata bahwa saya mau setia kepada Tuhan, saya bebas masalah. Bukan, tidak seperti itu. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri akan berjalan di depan kita, amin. Dia sendiri akan menyertai kita. Jadi kita mengenal hati Tuhan. Mengenal hati Tuhan itu bagaimana kita mengenal pribadinya. Tuhan itu bagaimana terhadap diri kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Amin. Itu dulu yang harus kita ngerti. Kita punya Allah yang begitu besar kasih dan pengertian. Ya, mungkin ketika kita melakukan satu kesalahan di hadapan manusia, sekali aja langsung Dia blacklist kita mungkin. Tapi Allah kita itu penuh kemurahan. Tapi jangan mempermainkan kemurahan itu. Amin. Jangan kita mempermainkan kemurahan itu. Kita mengenal Dia. Mengenal Allah itu siapa Allah kita. Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang menyertai kita. Dia akan berjalan di depan kita. Dia sendiri yang akan menyertai kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Itu adalah janjinya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan takut dan jangan patah hati. Jangan kecewa dengan Dia. Amin. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Makanya saya pernah katakan kepada saudara, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Kita jangan sok-sok kuat. Ya. Kita jangan sok-sok kuat di hadapan Tuhan. Dia kan Bapa kita. Ya kan?
Dia kan Bapa kita mengenal hatinya. Dia itu tidak pernah ninggalin kita sendiri. Dia tidak pernah meninggalkan kita terkapar. Kita tuh sakit gitu. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Allah kita itu Allah yang peduli, amin. Allah yang mau tahu. Oleh sebab itu di dalam Ulangan 31 ayat 8 dikatakan bahwa sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kekecewaan apa yang kita alami Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah kita Allah ngerti banget. Amin. Allah kita Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Percayalah. Percayalah. Saat ini di dalam langkah-langkah kita. Sebenarnya Allah sudah ada di depan kita. Dia menuntun kita. Amin. Allah kita menuntun kita, amin. Percaya Allah kita menuntun kita. Kita tidak dibiarkan sendiri. Itu Allah kita. Mengenal hatinya Tuhan. Ya, butuh pengenalan akan Dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita katakan bahwa mengenal hati Tuhan, kita juga perhatikan kemurahan dan kekerasannya. Ya, kita harus mengenal hati Tuhan, kita harus mengerti kemurahan dan kekerasannya. Kalau di dalam Hosea tadi kita kembali kepada Hosea pasal yang keempat ayatnya yang keenam, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita kadangkala stuck, kita kadangkala sepertinya tidak ada jalan, kita kadangkalanya putus asa, kita kadangkala jauh dari Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan, aku tidak mau ikut Engkau lagi karena percuma aku setia kepada Engkau. Aku sudah melakukan begitu banyak hal untuk Engkau. Tetapi kenapa masalah ini terjadi di dalam hidupku? Kenali Allah kita. Ya, kenali Allah kita. Allah kita, Dia adalah Allah yang memiliki semuanya. Tapi Dia juga membutuhkan hati kita. Amin. Dia punya segalanya. Allah punya segalanya. Tapi terkadang Allah sulit untuk mendapatkan hati kita. Kadang-kala kita menjauh dari Dia. Tapi Dia adalah Allah yang mau kita mengerti, kita mengenal hatinya bahwa sungguh Dia itu mengasihi kita. Sehingga ketika masalah datang dalam hidup kita, kita tidak menjauh dari Tuhan. Tetapi kita mau katakan, Tuhan, ini loh masalah yang aku alami, ini loh Tuhan. Mengenal pribadinya. Dan pada pasal 6 tadi, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kesetiaan kita yang dibutuhkan. Kenal hatinya Tuhan. Allah mau kita ini setia. Amin. Kadang-kala Tuhan itu gak butuh kita itu harus melakukan hal ini dan itu. Tetapi Tuhan itu butuh kita taat dan setia aja sama Dia. Tuhan sudah tahu keterbatasan-keterbatasan kita. Amin. Tuhan ngerti keterbatasan kita. Dan Tuhan ambil alih semua apa yang kita tidak bisa itu. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari mengenal hati Tuhan. Dia mau kita setia. Dia Allah yang setia. Dia mau kita setia sama Dia. Taat sama Dia. Ya, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita lihat mengenal hati Tuhan itu bagaimana. Ya, mengenal hati Tuhan. Yang kedua, kita kenal bahwa Allah itu menjamin hidup kita. Ya, Allah kita itu menjamin hidup kita. Di dalam Matius 6 ayat 25 dan seterusnya. Di situ jelas sekali dijelasin semua tentang kekhawatiran kita. Coba kita baca. Matius
Bisa ditampilkan Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kadangkala anak-anak Tuhan salah nih, ya, salah mengartikan ayat ini. Gak usah kerja, ya, gak usah kerja. Ya, Tuhan pelihara, ya. Saya pernah dengar ada anak Tuhan yang ngomong seperti itu. Wes percaya aja, ya, percaya Tuhan pelihara, tetapi beliau tidak mau kerja. Ya, tapi beliau tidak mau kerja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan bahwa burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Tuhan sudah siapkan. Tuhan siapkan. Kita ngambil. Amin. Tuhan sudah siapkan. Kita ambil untuk menikmati apa yang Tuhan siapkan. Bukan berarti kongko ya, ongkang-ongkang kaki dan kenyang. Tidak, kerja. Tapi apa? Tuhan siapkan semuanya. Amin. Yang Tuhan mau katakan begini, jangan sampai kita kehilangan waktu kita dengan Tuhan karena kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami. Waktu kita habiskan semuanya dengan memenuhi kekhawatiran-kekhawatiran kita itu. Tuhan katakan jangan khawatir. Nah, kita lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pada ayat yang 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah loh ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa dikatakan bahwa dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah? Karena tadi pagi saya katakan bahwa kita adalah anak-anak raja. Amin. Berarti ada jaminan raja dalam hidup kita. Coba deh, saudara, kita punya anak. Pasti kita sudah memikirkan pakaiannya, ya kan? Kita sudah memikirkan makanannya. Kita sudah memikirkan kebutuhan anak kita, benar enggak? Iya kan? Pasti kita sudah memikirkan masa depannya dia. Kita sudah pikirkan. Nah, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah anak raja. Berarti Allah sudah memikirkan tentang segala sesuatu untuk kita, amin. Saudara percaya itu? Bahwa Allah sudah memikirkan segala sesuatu untuk kita? Nah, kalau kita masih khawatir dan kita habiskan waktu kita hanya untuk memenuhi setiap kekhawatiran kita, itulah yang dikatakan semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi saya percaya kita umat Tuhan di tempat ini, kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, amin. Allah kita yang memenuhi segala kebutuhan kita. Seturut kekayaan dan kemuliaannya. Itu Allah kita. Dan Tuhan katakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Wow, luar biasa ini. Ya, ini luar biasa. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Saudara percayalah bahwa Tuhan lebih memikirkan kita daripada diri kita sendiri. Percaya itu. Allah kita adalah Bapa yang terbaik. Dia lebih memikirkan kita daripada diri kita sendiri. Itu yang harus kita ngerti. Kenali dia. Ya.
Karena apa? Dikatakan bahwa akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Pegang ini. Saudara percaya bahwa semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Asalkan kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini Allah sedang berbicara tentang penyertaannya dalam hidup kita. Ya, Dia menjamin hidup kita. Penyertaannya. Allah menjamin hidup saya pribadi dan saudara. Ini tentang kemurahan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenali, mengenal supaya kita tidak menjadi umat yang binasa. Kenali Allah kita. Kenali Allah kita. Yang ketiga, Allah kita tidak mau diduakan. Ya. Allah kita tidak mau kita menjadikan Allah itu ban serep. Enggak mau. Dalam hubungan suami istri saja. Ya. Dalam hubungan kita anak dengan orang tua saja. Kita enggak mau anak-anak kita itu sepertinya, ya beda ya kalau sudah menikah ya, beda sudah menikah. Sebelum menikah, ketika kita masih menjadi anak dari orang tua kita. Pasti kita pengen dia itu taat sama kita, dia itu mengutamakan kita, ya kan? Kita mau seperti itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim kita baca, Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-17. Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-17. Kita lihat di sini. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini tentang satu perjanjian Israel dengan Tuhan. Kalau saudara bisa baca itu di dalam Yosua pasalnya yang terakhir. Ya, Yosua pasalnya yang ke-24. Di situ menjelaskan bagaimana Israel memperbaharui janji, ya perjanjian mereka dengan Tuhan. Mereka itu ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dituntun Tuhan 40 tahun lamanya. Dan Tuhan menjamin hidup mereka. Tetapi mereka mulai menyimpang. Oleh sebab itu ketika Yosua, sebelum Yosua mati, Yosua kembali mengingatkan kepada bangsa Israel. Dulu nenek moyang kalian, nenek moyang kita, itu dituntun dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu beribadahlah kepada Dia. Setialah kepada Dia. Ya, setialah kepada Dia. Dan waktu itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel berkata kepada Yosua. Kita nggak apa-apa, kita kembali kita lihat dalam Yosua 24 ayat yang ke-21, ya. Dikatakan, tidak hanya kepada Tuhan saja kami beribadah.
Karena apa? Yosua berkata, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, seperti membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Jadi Tuhan lewat Yosua berkata bahwa apabila Israel meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Tuhan akan berbalik daripada mereka dan melakukan hal yang tidak baik kepada mereka serta membinasakan mereka. Ini kembali lagi, kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita menjadi umat-umat yang binasa. Binasa di sini bukan berarti kita mati, dimatikan, dibunuh dan lain sebagainya. Tetapi segala sesuatu dalam hidup kita, roh kita mati. Gak ada gairah lagi dengan Tuhan. Tapi saya bersyukur di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan di tempat ini tetap punya gairah dengan Tuhan. Berarti roh yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang perlu kita lihat, ya. Ini yang perlu kita lihat. Mereka bersinah dengan mengikuti Allah lain. Tadinya udah janji iya. Tetapi setelah Yosua mati, mereka kembali bersinah. Dengan cara apa? Mengikuti Allah lain. Menyembah dewa-dewa. Hati mereka mendua. Mereka tidak fokus kepada Allah. Tetapi hati mereka mendua, mereka terpengaruh karena apa? Mereka sudah berada di lingkungan di Kanaan. Di Kanaan itu ada tetangga-tetangga mereka ya yang menyembah dewa. Nah, mereka hatinya condong untuk melakukan hal yang sama sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Dan Allah katakan bahwa mereka sudah bersinah dengan mengikuti Allah lain. Menduakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan Allah rindu kita mengasihi Dia. Amin. Allah rindu dalam pengenalan kita kepada Dia. Kita mengenal Dia secara pribadi. Kita miliki kasih kepada Dia. Ya, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Itu yang Tuhan mau. Ya, di dalam Matius 22 ayat yang ke-37, Allah mau kita mengasihi Dia total. Mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Mengasihi Dia dengan segala keberadaan kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengasihi Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa Yosua mengingatkan kepada Israel tentang jaminan Allah? Saya percaya kita pun seperti itu. Kalau kita ada sampai saat ini. Itu karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Saudara, masalah itu tetap ada memang. Tetapi saudara tahu, kita mampu melewati karena Tuhan menyertai kita. Ya, masalah ada. Gelombang dalam perjalanan itu ada. Tetapi ada penyertaan Tuhan dan Tuhan mampukan. Mungkin kita berkata begini, Tuhan lalukanlah masalah ini. Tetapi seperti Yesus di Taman Getsemani, Dia berkata, kalau memang ini harus ya aku jalani. Awalnya Yesus katakan lalukanlah cawan ini. Tetapi setelah itu Yesus katakan, jadilah kehendakmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ya, masalah bisa ada. Tapi percayalah bahwa Yesus ada. Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melewati masalah itu. Allah kita. Allah yang mengasihi kita. Kenali Dia. Mengenal hati Allah. Allah yang penuh dengan kasih. Amin. Allah yang limpah dengan kasih. Dan Dia mau menyertai kita. Sampai akhir zaman. Ya, itu janji Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kenali Allah. Kenal Dia. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang binasa di hadapan Tuhan. Karena kita mengenal Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara percaya bahwa
sekali kita mengenal Dia. Penting sekali taruh di dalam hati kita bahwa Allah itu mengasihi kita. Kita ini adalah anak-anaknya. Kalau kita adalah anak, maka Dia menjamin setiap hidup kita. Apapun itu. Ketika kita ada masalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapinya sendiri. Karena Dia adalah Bapa. Oleh sebab itu kenali hati Tuhan. Kenali Dia. Kenali Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, ketika badai itu datang, mari kita mau katakan, Tuhan, aku mengenal Engkau. Engkau ada dalam hidupku. Engkau tidak pernah membiarkan aku sendiri. Dan aku mau berkata, aku tetap cinta Engkau, Tuhan. Walaupun badai itu datang dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap
Tuhan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan, Terima kasih bawa kami untuk lebih mengenal Engkau, mengenal pribadi-Mu Tuhan, Haleluya. mengenal hati-Mu di dalam diri kami. Haleluya. Jadikan kami umat-umat yang mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, mampukan kami. Secara manusia kami terbatas Tuhan, tapi kami percaya Engkau memilih kami dan Engkau sendiri yang akan memampukan kami menjadi umat-umat yang tahu berterima kasih kepada Engkau, mengenal akan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih buat semuanya, terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih. Hari ini Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan yang baru yang sudah Engkau lantik. Tuhan, Engkau yang sudah memilih pemerintahan yang baru ini, maka Engkau sendiri akan mengcover semuanya. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kami percaya bangsa ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga dengan kota kami Tuhan. Engkau memberkati kota ini Tuhan. Biarlah kota ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah memberikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, ada yang sedang berduka, Tuhan juga memberikan penghiburan ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Kami berdoa Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu dalam keluarga, dalam rumah tangga Engkau memberkati. Dalam pekerjaan Tuhan, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan, Tuhan selesaikan setiap masalah yang dihadapi. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi terima kasih buat semuanya. Memberkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir hari ini, memberkati yang sudah melayani Tuhan, yang sudah memuji menyembah Tuhan, memberkati semuanya. Gereja-Mu Tuhan ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa Engkau juga memberkati lingkungan gereja ini Tuhan, sepanjang jalan Jingga Tuhan, sepanjang jalan Niaga, di semua sekitar samping kanan kiri muka belakang gereja ini Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Engkau juga memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu bekerja dan tinggal Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing Tuhan, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa sukacita Allah yang khusus hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.